Fiona dan Sauki. Anak-anak inilah yang selalu memberiku semangat untuk terus menyongsong hidup ini dengan senyum. Berhenti bekerja menjadi dilema terberat bagiku. Di satu sisi aku harus membereskan semua masalah Mas Dery. Ditambah saat itu anak-anak juga sangat butuh perhatianku. Namun di sisi lain jika tidak bekerja, siapa lagi yang akan membiayai pengeluaran keluarga? Anak saya yang kedua ini masih terlalu kecil, 3 bulan. Setelah itu harus mengalami Mas Dery yang harus menjalani proses hukum. Kayaknya ini dilema banget buat aku. Apa nih yang harus aku lakuin? Apa yang harus aku duluin? Ini yang mana gitu? Antara anak, pekerjaan sama suamiku. Akhirnya aku berkeputusan, udahlah aku nggak usah kerja dulu. Aku selesaikan satu persatu segala permasalahan ini. Aku prioritaskan mana yang terpenting. Karena menurut aku Mas Dery lah yang terpenting karena dia adalah kepala keluarga, dia adalah suami saya. Jadi saya selesaikan prosesnya Mas Dery sampai selesai. Terpaksa saya harus mengorbankan pekerjaan saya. Dan Juli 2004 aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Aku lebih memilih berkonsentrasi untuk mengurus Mas Dery dan keluarga. Terlebih kasus narkoba ternyata secara tak langsung berkait dengan masalah pekerjaanku. Kan punya kostrat kan, jadi mungkin sedikit banyak ada pengaruh. Ya akhirnya saya mengalah daripada saya dipersulit untuk bekerja lagi di tempat yang sama, membuat saya sakit hati lagi, membuat saya lebih seperti terhina, seperti mengemis-ngemis lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya lebih terhormat mengundurkan diri. Itu yang saya lakuin. Yang jelas keputusanku untuk berhenti bekerja memberikan konsekuensi padaku. Tak ada lagi masukan untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya rumah kami kurelakan untuk dijual. Saya menjual rumah, kehidupan kami kembali normal, anak-anak saya bisa jalan-jalan, bisa weekend, kita tetap membuat anak-anak saya senang, yang setiap weekend kita pergi tamasya kemana, saya bisa penuhin supaya anak saya merasa gembira walaupun ayahnya nggak ada di sisinya. Cobaan datang bertubi-tubi. Untungnya keluargaku sangat mendukungku. Inilah yang membuatku tetap tersadar dan selalu semangat untuk berjuang menghadapi semua cobaan ini. Semuanya sulit, tapi yang tersulit bagaimana aku harus menjelaskan pada anak sulungku Fiona. Usia Fiona baru menginjak 7 tahun. Rasa ingin tahu mengenai apa yang menimpa ayahnya membuatku kesulitan untuk menjawabnya. Dari awal saya jelaskan bahwa ayahnya ini adalah seorang manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Walaupun ayah adalah seorang orang tua, dia sebagai orang tua, tapi bukan berarti ayah nggak pernah berbuat salah, karena ayah seorang manusia. Memang saya jelaskan dari A sampai Z-nya, jadi dari awal dia mengenal sosok ayahnya seperti apa, gitu kan. Nah sekarang ini ayah sedang bersalah. Kalau orang bersalah itu kan pasti dihukum, ya kan. Ayah bersalah kenapa? Ayah bersalah karena narkoba. Narkoba itu apa? Saya jelasin, narkoba ini sesuatu yang nggak baik, yang nggak bagus, baik buat diri sendiri. Itu yang dilarang agama, dilarang sama pemerintah. Itu saya jelaskan secara gamblang, secara ini ya, supaya anak saya itu mengerti semuanya. Fiona dan Sauki. Anak-anak inilah yang selalu memberiku semangat untuk terus menyongsong hidup ini dengan senyum. Aku tahu masuknya Mas Dery ke penjara otomatis membuat kehidupan kami berubah drastis. Yang ini karena anakku masih kecil, jadi
dia masih belum tahu untuk masalah ekonomi ya. Dia taunya beres aja, taunya kalau ngajak makan di luar ya ada uang aja bundanya. Kalau saya mau jalan-jalan ke mall, saya mau beli sesuatu, taunya bundanya ada uang. Cuman sedikit demi sedikit saya jelaskan kalau saat ini kan ayah udah nggak bekerja, jadi otomatis bunda nggak terima uang. Di balik bencana, Tuhan memberiku berkah. Aku dikaruniai Fiona yang cantik, pintar, dan pengertian. Ia pun mengerti semuanya. Bahkan selama ayahnya di penjara, ia menulis semua kisahnya dalam buku diary yang khusus ia persembahkan untuk ayah tercintanya.